Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, ini sudah menjelang pukul 23. Sudah banyak yang menyampaikan. Prof. Nazar sudah menyampaikan kalimat pikirnya yang begitu luar biasa. Sahabat Muhaimin Iskandar telah menggugah kita dengan kiprah politik yang begitu luar biasa. Sahabat Muhaimin Iskandar itu tadi disebut dengan Doktor Honoris Causa. Sebenarnya tadi ada yang kurang waktu nyebut sahabat Nusron. Mestinya Kiai Haji Honoris Causa Nusron Wasid, misalnya seperti itu. Sahabat Andi Jamaro, sahabat Fatan Subi, dan sahabat-sahabat yang lain yang hadir di sini. Kita bertemu dalam forum Ikatan Alumni. Menurut asal usul kata, alumni itu terdiri dari dua kata. Yang pertama disebut alumnus untuk para alumni berkelamin laki-laki, dan alumna untuk para alumni berkelamin perempuan. Jadi sebenarnya tidak ada alumni Kopri, yang ada adalah alumna Kopri. Para alumni, para alumna, dan para alumnus berkumpul menjadi satu dalam wadah yang kemudian disebut sebagai alumni. Alumni itu diartikan sebagai salah satunya laksana, saudara, sesusuan, rodho. Jadi kalau dikategorikan pertemuan perkumpulan para alumni itu laksana saudara kandung yang bertemu dalam satu susuan. Karena itu sebenarnya para alumni itu dilarang menikah karena incest dia, saudara sesusuan. Nah, ini yang dialami oleh sahabat Nusron. Sahabat Nusron tadi menunjuk ada 5 kesalahan. Sebenarnya ada kesalahan ke-6 yang dia lakukan, yaitu kesalahan milih istri. Beliau istrinya bukan Kopri katanya, itu jadi kesalahan katanya itu. Nah, itu kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, dan kalau mau diperbaiki harus nambah. Nah, ini persoalan yang susah gitu. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin merefleksi sedikit. Sekitar tahun 88-an akhir, itu di daerah Selipi itu ada Hotel Orchid. Di sana terjadi pertemuan para alumni PMI yang mewakili berbagai daerah. Kalau saya tidak salah ingat dari Sumatera Utara itu hadir namanya sahabat Kamaluddin Lubis dan sahabat Jauti Sibarani. Dua-duanya sudah almarhum. Kemudian dari Sumatera Selatan itu ada sahabat Gufron dan sahabat Firdaus Jailani. Ini juga sudah wafat ya. Nah, dari Jawa Timur ada sahabat Supena Yusuf. Ini juga sudah almarhum. Dan dari Jawa Barat itu ada sahabat Man Muhammad Iskandar, sahabat Hozin Humaidi almarhum, dan beberapa sahabat yang lain. Nah, saya tidak ingat kalau dari Sulawesi Selatan itu siapa begitu. Kalau dari Banjarmasin Sumatera, dari Banjarmasin Kalimantan Selatan itu ada nama sahabat Muhammad Gozi, pernah menjadi bendahara PBNU. Kemudian dari Kalimantan Barat itu ada sahabat Reza. Sedangkan dari Jakarta
ada nama sahabat Abduh Padare, sahabat Muhyiddin Arubusman, sahabat Asmu'i Suhaimi, sahabat Tamri Nurdin, sahabat Ismail Umri, yang saya kira pada malam ini di forum ini tidak pernah satu pun disebut namanya. Orang-orang itu berkumpul di Hotel Orchard di Jakarta dan melahirkan apa yang disebut dengan nama Forum Komunikasi Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Namanya Foksika. Namanya Foksika. Ketua panitia penyelenggaranya itu sahabat Asmu'i Suhaimi. Sahabat-sahabat jangan berpikir ketika itu suasananya meriah seperti sekarang, makmur seperti sekarang, bertaburan para pejabat pada pelaksanaan pendirian Foksika itu. Begitu Foksika bubar, sahabat Asmu'i tidak bisa kembali ke rumahnya karena masih harus menanggung hutang beberapa hari tinggal di sana. Itu Foksika. Kemudian Foksika itu berjalan dipimpin oleh sahabat Abduh Padare, dan baru pada sekitar tahun 2004 berdirilah IKPMI dengan ketua umum pertama sahabat Arif Mudasir Mandan. Sedangkan sahabat Nusron masih tetap menjadi sekretaris Foksika wilayah Jakarta karena tidak mau bergabung dengan IKPMI. Nah, ini memang kelakuannya dari dulu lain-lain terus ini kan begitu. Nah. Ketuanya saya Foksika waktu itu kan ya. Sahabat-sahabat sekalian, refleksi yang kedua adalah di pasca Indonesia merdeka antara tahun 1948 ke atas, itu seringkali Indonesia dimunculkan kehebatannya lewat pertemuan-pertemuan kemasyarakatan. Pertemuan-pertemuan kemasyarakatan itu makin banyak yang hadir, itu makin hebat suasana pertemuan itu dan makin memperoleh bobot politik. Penamaan dari berbagai pertemuan itu, kalau dia bernuansa agama, bernuansa Islam, maka pertemuan itu sering disebut dengan nama muktamar. Bila dia bernuansa nasionalis, pertemuan itu sering disebut bernama kongres. Bila dia bernama pertemuan tersebut hanya berupa gagasan-gagasan pikir yang akan menelurkan sesuatu, pertemuan itu sering disebut dengan komite. Jadi ada komite, ada kongres, ada muktamar. Makin besar pertemuan itu, maka makin memperoleh bobot atau nilai dari pertemuan tersebut. Itu terjadi antara tahun 48 sampai tahun 50-an. Nah, di saat pertemuan-pertemuan selalu bernuansa politik tersebut, Presiden Soekarno bertemu dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Bagaimana kalau kita bikin pertemuan, kira-kira begitu dialognya, dan pertemuan itu jangan bernuansa politik, jangan bernama kongres, jangan bernama komite, jangan bernama muktamar, atau jangan bernama yang lain-lain. Maka ditemukanlah istilah baru untuk menginstitusionalisasi pertemuan itu dengan kata halal bihalal. Itu adalah hasil dialog antara Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Presiden Soekarno, yang kosakata halal bihalal itu kita dengungkan sampai dengan sekarang ini. Jadi halal bihalal ini adalah warisan terminologi, warisan budaya bahasa yang dicetuskan oleh tokoh Nahdlatul Ulama bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang ketika itu hasil diskusinya dengan Presiden Soekarno. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita berada dalam forum alumni. Di dalam tubuh PMI ada yang disebut kepengurusan non-alumni, ada yang disebut kepengurusan alumni. Jadi ada alumni kita-kita ini, dan adik-adik kita adalah
bukan alumni atau belum alumni. Saya kira kita mesti membedakan. Pada forum-forum yang bukan alumni, maka yang harus ditampilkan di dalam forum-forum itu adalah kebanggaan ber-PMII. Kita katakan ada sahabat Nusron Menteri ini PMII, ada sahabat Profesor Nazarudin, ini adalah alumni PMII, ada sahabat Basnang, Dirjen Pesantren, ya amin lah, mudah-mudahan amin ya. Ada sahabat Imdadur Rahmat, ini alumni. Nah, pada pidato-pidato di perkaderan semodel PKD, PKL dan seterusnya, maka kita perlu memunculkan kebanggaan sebagai daya tarik, sebagai pola pengajakan kepada orang yang belum menjadi PMII, lalu dia melihat sebuah kebanggaan yang dapat dia jadikan harapan-harapan. Saya kira berhentilah kalau kita sudah jadi alumni untuk melakukan seperti itu. Di forum alumni yang harus kita lakukan, apakah sesama alumni ini saling memberikan kemanfaatan. Berhentilah kita berbangga mengatakan sahabat Muhaimin Menko, sahabat Nusron Menteri, sahabat Fathan anggota BPK. Berhenti itu. Yang kita lakukan adalah adakah manfaat dari orang-orang tersebut sebagai alumni PMII. Jadi saya kira kebanggaan milik anggota PMII, kemanfaatan milik alumni PMII. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.